Perkenalkan, saya dengan J. Victor Wahani, mahasiswa profesi dokter. Saat ini saya akan menjelaskan dan memperagakan mengenai asuhan persalinan normal. Persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dimulai atau dikatakan impartu, yaitu sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks, yaitu serviks membuka dan menipis, dan berakhir dengan lahirnya plasenta secara lengkap. Berikut langkah-langkah dalam asuhan persalinan normal. Mengenali gejala dan tanda kala 2 yang meliputi adanya dorongan kuat untuk meneran, tekanan yang semakin meningkat pada vagina dan anus, perineum tampak menonjol dan menipis, serta vulva dan sphincter ani membuka. Menyiapkan pertolongan persalinan. Pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan untuk menolong persalinan dan penata laksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir untuk resusitasi perlu disiapkan. Tempat yang datar, keras dan bersih yang sudah dialisi kain, lampu short 60 watt dengan jarak 60 cm, kain 3 buah, suction dan ambu bag, obat-obatan vitamin K dan salut mata, dan menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai. Setelah itu, kita memakai apron plastik dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, dan mencuci tangan dengan air bersih mengalir, kemudian keringkan tangan dengan handuk yang bersih dan kering. Setelah itu, kita pakai sarung tangan steril pada tangan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dalam. Dan kita memasukkan oksitosin 10 international unit ke dalam tabung suntik dengan menggunakan tangan yang memakai sarung tangan steril. Pastikan agar tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Setelah itu, kita memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Membersihkan vulva dan perineum menyeka dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, perineum dan anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan sesama dari arah depan ke belakang. Buang kapas atau kaset pembersihan terkontaminasi dalam wadah yang telah disediakan, ganti sarung tangan jika terkontaminasi, dan lepaskan dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Dengan menggunakan teknik aseptik, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah, sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangannya masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita periksa denyut jantung janin setelah kontraksi terakhir untuk memastikan DCT dalam batas normal 120-160 kali per menit. Menyiapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses bimbingan meneran. Memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran atau terdapat kontraksi. Melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan temuan-temuan. Menjelaskan kepada anggota keluarga agar mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. Minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran, yaitu pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi tengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ia merasa nyaman. Laksanakan bimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Ibu tarik nafas panjang, buka paha sambil mengedan. Jika ibu belum merasa ada dorongan meneran dalam 60 menit, anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman. Setelah itu, kita masuk pada persiapan pertolongan kelahiran bayi. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk kain bersih di perut ibu untuk mengeringkan bayi. Letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Buka tutup partu set dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Memakai satu tangan DTT pada kedua tangan. Dan jika dibutuhkan episiotomi pada saat perineum semakin menipis, masukkan 2 jari di perineum, mengambil gunting dan menggunting perineum. Setelah itu menolong kelahiran bayi, lahirnya kepala. Setelah tampak kepala bayi membuka vulva dengan 5-6 cm, lindungi perineum agar tidak terjadi robekan dengan satu tangan dilapisi kain tadi. Letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat kepada kepala bayi. Biarkan kepala keluar perlahan-lahan, menganjurkan ibu untuk meneran perlahan-lahan atau bernapas cepat dan dangkal saat kepala lahir. Bersihkan dengan lembut wajah, mulut, dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat, dan ambil tindakan sesuai jika hal itu terjadi dengan segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Lahir bahu. Setelah kepala melakukan putar paksi luar, tempatkan kedua tangan secara biparietal, mengajukan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya, dengan lembut menggerakkan ke arah bawah dan ke arah keluar hingga bahu anterior muncul di bawah arcus pubis, dan kemudian dengan lembut menggerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melakukan bahu posterior.
lahir badan dan tungkai. Setelah kedua bahu dilahirkan, tangan bergeser ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki bayi dengan cara memasukkan telunjuk di antara kaki dan memegang masing-masing mata kaki ibu jari dan jari lainnya. Penanganan bayi baru lahir. Lakukan penilaian selintas pada bayi baru lahir. Jika bayi tidak menangis, tidak bernapas, atau mengap-ngap, lakukan langkah resusitasi. Setelah itu, segera mengeringkan tubuh bayi, membungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian pusat. Letakkan bayi di atas perut ibu dan periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Beritahu ibu bahwa ibu akan disuntik agar terus berkontraksi kembali. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 international unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi, mendorong isi tali pusat ke arah distal ibu, dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Pemotongan dan pengikatan tali pusat. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi, dan lakukan penguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Ikat tali pusat dengan benang steril pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Lepaskan klem dan masukkan dalam wadah yang telah disediakan. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, ganti handuk basah atau kain dengan kain kering, biarkan bayi di atas perut ibu. Letakkan bayi agar ada kontak kulit dengan ibu ke kulit bayi. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bayi sehingga bayi menempel di dada ibu. Perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Setelah itu selimuti bayi dan ibu bayi dengan kain hangat dan pasang topi di kepala bayi. Selanjutnya, penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 meter dari depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepatnya di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi dengan tangan lain menegangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, kemudian lakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan ke arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang atau dorsal kranial dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya invasion uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, menghentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, meminta ibu atau seorang anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Mengeluarkan plasenta. Melakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas, meminta ibu mengeran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas. Jika tali pusat utama panjang, pindahkan klem hingga berjarak sekitar 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas, setelah melakukan penegangan tali pusat selama 5 menit, mengulangi pemberian oksitosin, menilai kandung kemih, dan meminta keluarga untuk menyiapkan rujukan. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, melanjutkan kelahiran plasenta dan menggunakan kedua tangan memegang plasenta dengan kedua tangan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketubuhan terpilin, dengan lembut perlahan melahirkan selaput ketubuhan tersebut jika selaput ketubuhan robek, memakai sarung tangan di titik atau steril dan memeriksa vagina dan serviks ibu dengan sesama, menggunakan jari tangan atau klem di titik steril untuk melepaskan sebagian selaput yang tertinggal. Rangsangan taktil atau masase uterus. Segera setelah plasenta dan selaput ketubuhan lahir, melakukan masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Fundus menjadi keras, dan jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 detik, mengambil tindakan yang sesuai. Menilai perdarahan. Tadi periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketubuhan untuk memastikan bahwa selaput ketubuhan lengkap dan utuh. Setelah itu, evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum, dan segera lakukan penjahitan laserasi yang mengalami perdarahan aktif. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan vaginal. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam, walaupun bayi sudah berhasil menyusu. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini selama waktu 30-60 menit. Menyusui pertama biasanya berlangsung 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari 1 payudara. Setelah 1 jam, lakukan
penimbangan dan pengukuran badan bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis dan vitamin K 1 mg intramuskuler di paha kiri anterior lateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterior lateral. Letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disatukan. Letakkan kembali bayi pada ibu. Bila bayi belum berhasil menyusu dalam 1 jam pertama, biarkan sampai bayi berhasil menyusu. Evaluasi. Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan pervaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan, setiap 20 menit sampai 30 menit pada jam kedua. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan yang sesuai dengan penerasan atonia uteri. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan, dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan, melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. Periksa kembali bayi untuk pastikan bahwa bayi bernapas dengan baik 40-60 menit, serta suhu tubuh normal 36-37,5 derajat Celcius. Setelah itu, kebersihan dan keamanan. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Cuci dan bilas peralatan yang setelah dikontaminasi. Buang bahan-bahan yang dikontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk beri ibu minum dan makanan yang diinginkan. Dekontaminasi tempat persalinan larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Balikan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Setelah itu, cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir dan buka apron plastik yang dipakai dengan cara melipat dari dalam keluar. Dan jangan lupa melengkapi pantograf di mana halaman depan dan belakang dan melanjutkan pemantauan ibu pada masa nifas. Terima kasih.